Udah? Udah, oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsyad, Abel Ahrian, dan juga lu masa Firza monyet? Firza apa sih? Firza monyet aja bang, nggak apa-apa. Firza. Kita juga nggak tega loh. Iya, kasihan monyetnya. Ya kenapa nama lo Firza monyet? Yang memonyetkan lo tuh siapa? Lo sendiri atau orang-orang? Mas Panji awalnya. Panji emang bener-bener. Firza monet, itu aja Firza monet, monet aja. Firza monet. Kenapa asal muasalnya tuh lo di? Itu asal muasal, itu nama dari mana datang gitu? Iya. Itu tuh awalnya ini cing, show-nya Bonar. Okay. Bonar show nih. Oke. Terus foto-foto kan Mas Panji. Selesai show itu joget-joget tuh. Saya joget-joget nggak pakai baju. Mas Panji ada foto, diupload lah di IG dia. Kemarin ada show-nya Bonar. Di slide kelima ditutup oleh pertunjukan topeng monyet kata dia gitu. Pas besoknya acara komika diterusin terus tuh sama Ristek. Wah, Firza monyet gitu. Sampai sekarang. Kenapa nggak Firza topeng ya? Kan itu topeng monyet. Maksudnya... Kalau topeng udah ada mas. Oh, udah ada topeng ya? Topeng beneran? Topeng eng. Topeng, sono. Surabaya? Malang? Surabaya. Surabaya, iya. Sekarang kerja di salah satu BUMN. Iya. Dan lo oke aja dipanggil Firza monyet? Oke aja. Tadinya tuh protes cing ke Ristek. Bang Tek, jangan monyet lah. Kata Ristek ini, kita ini komedian Zah. Lagi pula monyetnya cocok sama Firzanya gitu. Enggak, masalahnya lu tuh harus mikir ke depannya. Kalau misalkan nama ini gede, Firza monyet. Iya. Orang jadi tahu gimana perasaan anak lu di sekolah ntar. Makanya itu tuh. Nah, makanya itu. Ya lu harus gantilah masa ntar dia di sekolah. Bapaknya Nadine misalkan. Anak lu namanya siapa? Radit. Lo udah punya rencana? Lo punya anak? Punya anak. Udah punya anak? Udah punya anak, makanya saya bilang. Radit sama Panji? Adriandi. Hah? Adriandi. Oh, anak lu dua? Oh, gua tahu Satu Radit, Adriandi. Lo kalau ada 5 berarti ada Isman, Iya. Panji, sama Mongol. Ernest dong. Iya, Ernest. Nama Ernest. Lah, bisa begitu nama anak dari founder. Radit sama Adriandi. Raditnya apa? Raditya Dika? Bukan. Apa? Raditya Arsaladea. Oke. Beda. Adriandinya? Adriandi Arsaladea. Bukan Adriandi Kolbi? Bukan. Adriano. Nah itu misalnya, lihat tuh, Radit bapaknya monyet. Temennya nggak salah. Padahal anaknya Radit ya? Iya. Lihat Radit bapaknya monyet. Iya. Temennya nggak salah dong ngomong begitu. Iya. Emang benar namanya bapaknya Firza monyet? Udah tahu belum anak lo? Belum sih, harusnya belum tahu. Masih kecil, masih 2 tahun cing. Istri lo? Tahu. Oke aja? Oke aja. Dia kayaknya. Udah lah, kita nggak usah ribut. Suaminya Bu Mirna tuh. Emang Mirna? Misalkan. Bini lo siapa? Bukan. Siapa? Nurul. Nurul apa? Nurul Holifatul. Nurul Bekatan. Kenapa Nurulnya jadi Nurul Bekantan? Kok jadi keluarga monyet? Siapa tahu ya, tahu nama bininya itu juga. Pantesan nggak apa-apa. Iya. Itu lihat tuh suaminya Bu Nurul monyet. Iya. Kesian. Tapi nggak apa-apa keluar. Bini aja nggak apa-apa, kenapa kita harus ribut ya? Iya, maksudnya dari sebanyaknya nama bagus di dunia ini, kenapa lo harus mengiyakan untuk Firza monyet gitu? Atau banyak binatang juga, teman karena itu topeng monyet itu. Tapi kenapa lo iya? Iya, maksudnya kenapa lo harus minta izin minta persetujuan dari Ristek gitu? Emang dia apa, catatan sipil apa? Iya, maksudnya masih bisa di panggung-panggung diganti, di poster diganti. Monyet Firza gitu. Tapi kayaknya cocok nih monyet deh. Firza belalang kayak ada yang jaga. Ya nggak harus hewan. Firza emang. Firza Bandot sih masih ada lah, pasti oke lah. Firza Bandot gitu. Bandot tuh apa artinya? Kambing tua. Tapi dia masih muda. Kayak Pak Bandot. Bandot beda lagi. Pak Bandot. Firza, ya nggak usah referensi lo, nggak usah binatang lah apa sih? Iya. Tapi kata Ristek kan
Kayaknya monyetnya cocok di Firzanya. Dipikir-pikir emang iya juga, Cing. Enggak, Yang namanya Firza, belakangnya kayak nanggung semua. Firza HDMI bisa. Siapa Firza DMI? Iya kan dia ngurusin Mika Space. Oh. Firza HDMI aja udah. Firza kabel juga oke juga iya. ya Firza kabel. Iya. Bisa juga. Apa-apa kagak beli kabel. Nah itu. Kabel apa Firza apa Mas? Firza casan, Firza baterai. Firza yang penyanyi aja nggak ada nama belakangnya, Bang Abdul. Ya emang dia nggak mau aja. Bukan karena nggak ada Dia chat. ada nama belakang Firza Medan. Iya kan dulu di Indonesian Idol Firza Medan, India Firza Medan. Firza dari Medan maksudnya. Iya, maksudnya Firza Medan. Firza Besari? Firza tapi. Iya. Iya, tapi masih homofon. Iya. Firza juga. Asal lu mau mah bisa, emang lu nya aja emang monyet Monyet. emang. Gampang ditipu kayaknya saya. Tapi udah terlalu lengket jadinya. Iya makanya. Tapi Iya, kalau mau masih bisa, tidak ada kata terlambat sih. Iya. Sampai dia bikin show juga Firza monyet ininya. Apa judul show-nya apa? Ragunan. Bukan, korban ibu kota. Korban ibu kota. Oh, ini. Ada tulisan Firza monyetnya nggak? Ada itu. Stand up comedy special by Firza Monyet. Ya ampun. Korban ibu kota, lo merasa jadi korban ibu kota? Emang lo asal dari mana? Dari Palembang, Cing. Nah, Dion, Palembangnya mana? Palembang Bukit. Nah, Itu Bukit pokoknya apa? Bukit daerah Palembang Kota. Oh, Palembang Bukit kota. Tinggi. Bukan, beda, Bang. Bukit Rendah. Enggak, bukan ketinggian yang di Bukit aja, namanya Bukit Baru. Oh, berarti masih ada plastik ya? Roman Dua. Bukit Intan. Bukit Bukan, Baru. ada daerah bukit lah, pokoknya dah. Nah, lo kesini, memang lo apa namanya merasa jadi korban ibu kota? Apa yang pernah dijanjikan ibu kota kepada lo? Gue tuh pengen cerita ini sebenarnya, Cing. Perjalanan hidup gitu. Iya. Yang dari orang tua tuh tadinya tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta gua. Di Setiabudi. Karena orang tua cerai, dipindahin lah ke Palembang, akhirnya gede di Palembang tuh. Sama siapa lo? Sama bibi. Oh, nggak sama bokap, nggak sama nyokap? Kagak. Jadi didikan bibi dah tuh di kampung, pergaulan anak-anak kampung gitu. Ada berapa tuh? Apanya? Oh, anaknya yang Bibi itu. bukan bokap nyokap lo. Ada 3. Nah, kemana tuh yang lain? Yang satu tinggal sama budenya di Depok. Saya ke Palembang, adik saya ke Jogja. Ke Jogja sama siapa tuh? Kan satu bude, satu bibi. Yang paling terakhir sama Hamengkubuwono. bokap. Bukan. Oh. Kenapa jadi sama Orang diangkat jadi anak keraton, pikir gua. sama ini, sama bapak. Kalau adik sama bude. Oh, bapak di Jogja berarti. Bapak di Jogja sama istri yang baru. Itu yang paling kecil yang ikut bapak. Bukan, nomor 2. Lu nomor 1. Nomor 1. Pertimbangannya apa tuh? Kagak tahu, Cing. Lo nggak nanya? Pakai lotre kayaknya. Mungkin. Ibu nggak bawa anak sama sekali berarti? Ibu nggak bawa anak karena udah nikah lagi dan punya anak juga. Oh, tapi di mana? Di Ciseeng. Tapi lo Oh, tahu? di sini. Tahu. Oh. Pedih juga ya. Iya. Udah ditinggal. Itu umur berapa tuh, Ja? Waduh, kelas 5 tuh udah di Palembang tuh. Oh ya, berarti kelas 5 SD lah ya. Iya, 12 tahunan lah. Ya, kelas 5 SD ke Palembang, sudah pisah dari orang tua. Iya. Sekarang ke ibu kota malah jadi monyet. Ini korban pertama lu dari ibu kota tuh adalah nama lu jadi monyet tuh. Iya. Nah, lu bikin materinya, endingnya itu, oke teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk saya akan mengganti nama saya gitu. PR-nya abis show ini nama lu berubah. Beneran ini gua. Lu harus ubah itu nama lu. Ubah. Ikutan Panji lagi lu. Panji aja nggak mau deh. Tapi Panji. Mas Panji juga cerita katanya, dengan gagahnya dia cerita. Komik yang namanya gua kasih itu bukan cuma lu doang, ada lagi Mongol Stress itu dari gua. Siapa tahu hoki Bang saya, Bang. Enggak, udah bukan 10 masalah tahun masuk hoki-hokian. Bukan masalah hoki-hokian, beneran lu ntar 10 tahun lagi lu nonton video ini lu akan menyesal kalau lu nggak ikutin gua nih. Iya. Iya nggak, Cing? Kedepannya itu panjang loh. Dia Panji siapa lagi yang dikasih nama sama dia? Mongol Stress. Lo pengen kayak dia, terus dapat stresnya doang lagi. Jadi namanya monyet stres. Virusannya hilang.
Nama aslinya jadi hilang. Iya, kayaknya harus ganti deh. Ganti, beneran. Ganti. Beneran, nama tuh kita tuh dianjurkan untuk nama nama tuh yang baik. yang dipanggil tuh membanggakan, yang kalau bisa dipanggil itu masuk unsur doanya di dalam. Iya. Tuntunan agamanya begitu, lu ikut tuntunan Panji. Ganti itu nama jadi Firza apa kek, Bestari kek. Firza Pasir Putih masih mending. Pasir Putih apaan? Rumahnya dia Rumah di Pasir saya. Putih. Di mana Pasir Di Putih? belakangnya Rawadenok. Oh. Firza Pasir. Bisa pasir. Nah, Firza Pasir bagus, keren ya. Wet wine. Wet pasir itu apa sih bahasa Inggrisnya? Sand. Sand, wet sand. White Sands. Pasir Putih. Pasir putih. White Sand. Firza White Sand. Wet sand. Firza WS. Rendra. Iya, jadi kayak nama-nama WS Nama-nama apaan? penyair gitu ya. Iya, nama WS apaan? White Sand. Emang apa kata orang iya aja kali ya? Iya cing, kayaknya makanya saya gampang banget ditipu orang dah kayaknya. Apa contoh yang ditipu lain ketika lu lu di Palembang sampai tamat SMA atau sampai berapa lama tuh? SMA, kuliah sampai 4 semester baru ngerantau tuh, berarti berapa lama ya dari SD? Iya, nah, maksudnya berarti setelah kuliah lah. Lo orangnya susah hitung-hitungan ya? Maksudnya kelas 5 aja lo kagak tahu umur berapa. Kelas 5 umur berapa ya? Tuh. Kan kita nanya lo sejak umur berapa di Palembang? Kelas 5 gitu. Lo nggak tahu. Lo naik terus nggak? Kelas 5, 10 tahun Ci. Nggak mungkin dong kelas 5 10 tahun. Lo SD kelas 1 SD aja berarti lo habisin 5 tahun di SD kan? Kelas 5. Jadi awal lo masuk lo 5 tahun. 5 tahun. Di mana? Di Jakarta, awalnya emang di Jakarta. Mana ada SD 5 tahun? 11. Minimal 6. Minimal 6. Minimal 6. Normalnya 7 biasanya. 11 benar, 11. Tapi kalau normal 7. 12 Enggak, berarti kayaknya ya? cepat, lebih cepat saya sekolahnya, Ci. 11 kayaknya. Lebih cepat karena rumah lu deket. Bukan jaraknya. Masuknya di umurnya masuk lebih cepat. 11 bulan masuk SD. Kecepatan Nah, kecepatan ini. masih merah. Jadi Ya. 11 tahun lah, oke. Oke, sudah lah. Lu tamat kuliah nih. Tamat kuliah. Lu datanglah ke Jakarta. Nggak tamat dong 4 semester. Enggak tamat, berhenti. Tuh, dia tamat Gua- aja. Saya pikirnya Dia 4 bilang tahun. tamat aja dia tamat. Saya pikirnya 4 tahun. 4 semester kuliah. 4 semester, cuma 4 Habis itu semester. tinggalin kuliah. Tinggal Apa kuliah. atau apa kuliahnya apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Wah, Apa nih lo ngambil D3 susah apa? tuh. S1. Oh, masih jauh dari selesai dong. Jauh banget, Cing. Tengah-tengah itu. Enggak tengah-tengah juga Iya masih. kalau 4 semester belum Baru 4 tengah-tengah lah. semester. Masih jauh. Ih. Nah, habis itu ya tengah-tengah sih betulnya 2 tahun ya. Lagi Sudah 2 tahun lah. Kan baru habis kasih argumentasi bahwa lo udah di tengah-tengah kuliah. Enggak, itu sih masih jauh. Cepet banget setuju ya sama orang. Bukan dapat setuju, nurut. Udah lah, setengah tahun. Setengah perjalanan, Iya. 2 tahun. Merantau ke sini. Nah, tadi lu bilang lu gampang ditipu. Apa hal yang Taruh dong, ditipu Dur. pertama Apa dari ibu alasannya kota? dia ke ibu kota? Padahal pada saat itu lo masih kuliah. Alasannya apa lo ke ibu kota? Nah, itu. Ini gue kan kuliah udah sama bibi tapi biaya sendiri, ngerasa berat gitu, Ci. Sedangkan di Palembang kerja udah jadi fotografer, mikir kayaknya punya skill deh, bisa ngerantau deh ke Jakarta, balik aja ke Jakarta gitu. Untuk jadi fotografi, Untuk jadi fotografer. fotografer. Ya. Makanya itu Lu foto apa di Palembang? foto di studio foto, tapi Oh, wedding gitu. wedding pas foto, Dia bridal, pas foto mah bukan ribut. fotografer kali. Di studio foto, Cing. Iya, maksudnya mau pas foto. Maksudnya kalau kerjaan lo selama ini adalah pas foto, terus lo ngerasa kayak gue bakat deh jadi fotografer, kayaknya belum lah kualifikasi kalau pengalaman lo. Kualifikasinya enggak deh. Pas foto kan udah nih di sini. Ya gitu dah. Enggak, tapi yang Kameranya angle-nya di sini. begitu aja udah. Kamera di sini, tempat duduk di sini, tinggal belakangnya diganti mau merah putih gitu segala macam. tapi yang dimaksud tuh ngelayanin pas foto di studio itu, pas foto Oh. prewedding gitu. Oh, Yang dimaksud itu. Gua kira karena Tapi lo- foto preweddingnya juga pas foto buat itu. Enggak, foto prewedding. KUA. buat Benar-benar ini. buku nikah. Buku nikahnya kan. Biasanya foto ganteng. Sama aja. Iya. Kalau lo emang berpengalaman di pas foto, kalau visa
umroh, belakangnya apa? Belakangnya putih, ukuran 4x4. 4x4 ya? Persegi dong orang. Enggak Iya, dong. memang persegi bang. Kalau visa tuh ada beberapa, ada yang 4x4, ada 3, berapa kali 4, berapa gitu. Kalau KUA, KUA Belakangnya apa ya? 3x4. Belakangnya? Tergantung tahun lahir, Cing. Iya, tergantung tahun lahir. Kalau tahun lahirnya ganjil merah, kalau tahun lahirnya genap biru. Oh, gitu. Saya baru tahu. masa sih lo bohong lo? Suwer, Cing. Iya, kayak gitu. Suwe Bener. so manis. Kalau SIM, siapa yang fotoin? SIM mah di SIM dari foto. sono. Iya. Saya Visa apa lagi visa? Saya nguji aja, siapa tahu dia buka Visa ini Eropa, visa Amerika. Nah, ukurannya tuh yang lupa berapa. Tapi kalau background pasti putih semua. Luar negeri karena putih. Banyak putih. Cuma di Indonesia doang ada biru, ada merah, ada kuning. Kalau Kuning buat visa apa? Buat polisi. Oh, saya nggak ngerti. Kalau visa monyet, Nggak ada. Enggak ada. Itu mah. Monyet nggak usah foto. Yuk, bebas visa kalau mau jadi monyet emang. maksud saya plesetan Visa monyet. dari Firza. Oh iya. Oh, Sorry ya. Bukan gini, emang guanya yang tolol. Oke, Saya itu. nangkep lagi. Apa yang itu lu merasa kuliah beban? Biaya sendiri nih. Biaya sendiri. Ya. Agak sulit nih. Ya. Lah terus kan tapi kan ada pekerjaan fotografer itu. Cuma- Masih bisa lah untuk bayar kuliah. Cuman nggak bisa untuk ngikutin orang gitu, ngikutin untuk bisa belanja beli motor, bisa jalan. Jadi duitnya nggak lebih, nggak bisa ditabung. Iya emang, lu ngapain ngikutin orang? Pengen hidup kayak orang-orang bang. Terus kalau lo nganggap di Jakarta akan bisa bermodalkan fotografer itu? Iya. Mikirnya Karena gitu. apa? Siapa yang lo pikir? Kalau udah lo lihat contoh atau siapa gitu? Ada teman saya di Palembang ngomong, di Jakarta katanya nyari duit gampang. Asal punya skill yang dipegang, tinggal ngelamar set, masuk kerjaan, udah kita bisa kerja tapi bisa nyambil nyari yang lain di situ. Karena peluang kerjanya banyak, kata dia gitu. Oh. Itu udah stand up belum lo? Udah, Oh, udah stand up. Udah stand up di Palembang tuh. udah. Oh. Nah, terus akhirnya berangkat lah datang ke sini. Berangkat datang ke sini. Nah, temen gua bang yang ngasih saran kayak gitu, nggak pergi ke Jakarta dia, tinggal di Palembang. Jadi cuma ngomong doang. Gua udah beli tiket nih, dia nggak jadi ikut. Tadinya dibilang mau ikut. Iya, dibohongin. Akhirnya kau datang sendiri. Datang sendiri ke sini. Terus Nyamperin lah ke rumah mama. Yang di Ciseeng. Ciseeng. Nyamper ke Ciseeng sono. Nyampe ke Ciseeng nyari kerja katanya susah Jakarta ini. emang Iya, dibohongin. Brengsek tuh Aan namanya. Masih ada di sana di Aan. Masih ada. lah terus habis di Ciseeng diusir lalu dari rumah itu. Enggak, ngelamar kerja. Diusir sih Lur, karena anak. Enggak, iya maksudnya lu datang jadi beban-beban aja, lu mending sana lu pulang lu. Ah, tinggal di mana tuh? Di Ciseeng lo? Ciseeng. Tidur di situ. Tidur di Berapa situ. lama? 4 bulan kayaknya. Dari pertama kali tinggal akhirnya dapat kerja, Cing. 4 bulanan. 4 bulan itu. Ah. Lu gimana sama bokap baru lo? Pernah ketemu nggak? Pernah, Om Jono namanya. Bukan sebelum lo datang situ, lo pernah ketemu nggak sama si Om Jono ini? Enggak pernah ketemu. Jadi itu pertama kali lo Pertama ketemu kali. sama si Heeh. Om Jono. Mm. Gimana, ganteng nggak? Jelek. jelek banget nih. Di sininya ada tompel sih. Gede. Pulang Sulawesi gitu, Pak. Gitu. Lah terus akhirnya lu dapat kerjaan apa? Awalnya ngelamar tempat studio foto, nggak langsung dapat panggilan karena ternyata kan studio foto tuh harus cepet tuh, nggak bisa ada fotografer lama kosong, jadi harus nunggu. Ngelamarlah ke Alfamart di Gudang. Awal pertama kali dapat kerja malah di Alfamart Gudang. Moto juga? Enggak. Oh enggak. Di Siapa Gudang. tahu motoin gudang. Ngapain dia? Hah? Ngapain dia foto? Difotoin Alfamart. stok opnamnya. Ya, di gudang itu Di gudang. maksudnya gudang mana tuh kalau gudangnya? Di gudang Alfamart. Gudang Alfamart. Di mana Berarti tuh? bukan di Alfamartnya. Bukan. Bukan di gudang ini. Gudang. Di mana Di itu? Gunung Sindur. Di Pahung. Gunung Sindur. Ciseeng Gunung Sindur jauh Iya. nggak tuh? Deket lah, 30 Dekat lah menitan. ya. Berarti lo kerjanya di Alfamartnya kan? Iya, di gudang. Di gudang. Iya, maksudnya kan ada tuh gerai-gerai Alfamart. Iya. Pegawainya kan bukan pegawai PT Alfamart itu kan? Pegawai PT Alfamart, tapi dia ini apa sih namanya tuh kalau pramuniaga. Jadi pas ngelamar tuh ada pilihan antara pramuniaga atau staf gudang. Gudang. Oh, jadi ntar tuh disebar tuh. Kan si Ah, Alfamart disebar. ini bukan punya Alfamart doang, ada franchise juga kan? Punya perorangan kan? Nah, kagak tahu tuh kalau sedalam itu. Iya, iya.
Iya. Iya. Nah yang pegawai Pegawainya itu dari Alfamart Alfamart-nya. disediain. Iya. Oh, disediain. Pokoknya kita franchise, kita kasih duit segini, tahu beres aja. Oh, udah disediain semuanya gitu. Iya. Ya. Nah, terus lu kerja di gudang nih. Alfamart. Masuk nih Alfamart, pengen masuk ngelamar. Bude ngomong. Kata gini, Bude yang mana nih? Bude dari Mama. Ada Bude tinggal di Depok kalau Bude ini. Oke. Ngomong, lu kalau kerja di Alfamart nggak usah jadi pramuniaga, capek katanya. Terus kalau ada barang-barang kurang hitungan, kurang hilang, Iya, ntar lu ganti, harus iya. ganti. Katanya di gudang aja, gudang kerjanya enak, angkatnya enteng-enteng, palingan ciki gitu-gitu. Masuklah gudang. Dibohongin lagi nih Cing, nggak taunya ada Aqua 1 liter kerdusan berat-berat. Ngangkatin lo, emang nggak pakai alatnya? Ah, iya, kan ada Buat alat-alatnya. nyusun ke dalam ininya, box mobilnya, diangkat kan satu-satu, disusun. Iya. Nggak taunya berat-berat juga. Ya, tapi kan dari gudang ke pintu mobilnya kan alat itu. Pakai kereta. Iya, cuma sampai depan situ doang, tapi abis itu mobil masuk mobil, deng. Mobil jalan, ganti mobil lain, masukin lagi deng. Berapa kardus tuh? Satu mobil? Waduh, nggak tahu hitung-hitungan pasnya berapa, tapi ya semobil itu Puluhan pas. nggak? Puluhan, Sendiri lo? berdua biasanya. Itu ngangkat biasanya datang misalkan masuk jam berapa? Masuk jam 7, Nah, dari jam 7 tuh ngangkat ngangkat sampai jam sampai sore. jam 12 istirahat, jam 1 masuk, sore sampai jam 4. Berarti jam 7 sampai jam 4 sore ini cuman istirahat, itu yang lainnya ngangkat terus tuh. Sisanya Kerjaannya ngangkat terus. Karena baru biasa disuruh ngangkat dulu. Belum disuruh untuk ngambil barang langsung ke raknya. Tapi teman gua ada yang di kerja bagian itu juga gudang, tapi sebenarnya dia bagian ngangkat barang ya. Dia tuh enteng-enteng aja. Apa tuh yang Angkat diangkat? barangnya sendiri. Tiap ada tamu angkat barang. Tapi barangnya sendiri. Barang sendiri. Ya, ribet. Berarti sebenarnya gudang itu bagian angkat-angkat lu juga. Bagian nyusun lu juga. Nyusun di dalam kan gudang bukan ngeluarin doang. Gudang ada yang masuk barang. Iya. Ya kan? Kalau masuk enggak, udah dari sononya. Dari misalkan aku masuk nih. udah dari sononya. Ada orangnya itu, Tahu-tahu ada orangnya. begitu ini berarti wis udah penuh, udah. Enggak ada orangnya. Pada gudangnya udah dari sono. Dari orang akuanya. Gitu. Jadi misalkan Yang masukin ke dalam gudangnya siapa? Ya dari orang situnya, dari orang ada bagian orang masuk lagi. Bagian Nurunin masuk. ada lagi beda. Terus masuk Bagian lagi nurunin ke rak, barang lagi. ada? Ada. Oh, lo bagian angkat barang. tapi enggak, yang barang yang datang itu bukan bagiannya dia, ya Kak? Bukan. Iya, dia nggak ikut ngangkat kalau barang datang. Barang Ya, karena dia nurunin. enggak juga. Masukin, Ci. Iya, kan dari nurunin dong. Nurunin barang kan dari truk. Misal nih orang Aqua Aqua datang. orang Aqua Aqua datang. datang. Set. Diturunin dan tunggu barang. Yang turunin siapa? Udah ada orangnya. Udah ada orangnya. Set. Yang bawa dari sini ke dalam gudang Ada divisinya tuh, divisi dari ada, Alfamartnya. bukan dia. Untuk disusun di rak, misalkan di rak Oke. gitu. Deng udah. Nah, lu tuh urusannya ketika ada boxnya Alfamart datang. Heeh. Mau ngambil aqua ini. Permintaan dari toko nih. Permintaan Buat dari di- toko. Antar ke toko. Diantar Ya. ke toko. Nah, itu baru lu yang angkat tuh. Dan benar. nyusun di dalam. Benar. Nah, gitu. Berarti dari jam 7 sampai jam 4 kerjanya ngangkat itu capek banget. Tapi kan nggak Aqua semua. Ada sirup. Ya ciki malah lebih dikit. Maksudnya tuh kata Bude saya, gampang enteng orang isinya ciki semua. Enggak, malah cikinya dikit, banyak yang beratnya. Sirup. Ada sirup, ada aqua. Yang aqua aja jenisnya kan udah banyak, ada rem mineral. Enggak, aqua Gua kan. aqua ya, Aqua aqua jenisnya dong. enggak banyak. Aqua Apa ya ya? aqua. Merek. Air mineral. Mineral. Iya. Mereknya. Nah, itu lu angkut-angkutin tuh. Itu lu ngerasa berat banget itu kerjaan itu. Berat banget, Bang. Kalau menurut saya ya, karena nggak ahli dalam pakai tenaga. Ya, dia juga bayangannya mau jadi fotografer ke sini. Terus ternyata ngangkat Aqua. Ada dua tuh bohongin itu, dibohonginnya. Yang pertama apa? Bohongin si Aan. Cari kerja gampang. Diborongin sama Aan dulu. Iya, Aan bilang cari kerja gampang tadi itu. Iya, tapi dia enggak, yang dia kagak ikut. Oh, Dia iya. kagak- Aan kagak ikut. Ada kagak ikut. Sampai sini cari kerja gampang, bohong juga. Bohong juga. bohong juga. Oke. Ternyata 4 bulan baru dapat. 4 bulan baru dapat. Di Alfamart gitu Di juga. Alfamart dibohongin juga sama Bude. Katanya kerjanya gampang. Iya, mengangkat-angkat ciki.
Buset, Ternyata berat. Kerja baru 3 hari Bang Abdur, bangun ngerayap megang tembok, sakit pinggang. Terus akhirnya? Nah, tiba-tiba ada panggilan tuh buat kerja jadi studio foto dari lamaran yang saya masukin. Langsung cabut pindah kerja studio. Bagian apa di sana? Fotografer. Oh, kira ngangkat-ngangkat juga. Di mana? Di Sawangan, di Fotomania, tahu nggak Bang? Nggak tahu. Pasadena, belokan Pasadena. Ya? Ada studio foto tuh di situ. Ada Intermedia, sebelahnya ada studio foto. Fotomania Fotomania. namanya. Sampingnya Jokomania, oke. Nyambung Jadi aja nih. Fotografer. Nyambung aja nih orang botak yang ketawa-ketawa. Fotografer apa? Dibohongin gak tuh lo? Enggak, kalau itu kerjanya normal. Fotografer. Rokoknya aroma juga, Yan. Iya. Ya. Nah, terus kerjalah lu di situ. Secara gaji lebih enak itu atau lebih enak Alfamart? Lebih enak Alfamart kalau gaji. Nah, terus kenapa? Kalau itu setengah lah. Lu pindah. Setengahnya Alfamart. Alfamart tuh UMR. UMR. Ini setengahnya Alfamart lo ambil itu. Menurut gua salah sih lu. Siapa sih yang lu ikutin sebenarnya hidup ini? Pikirnya karena Udah bener-bener di Alfamart. iya Mana? nyamannya, Bang. Agak nyaman gitu. Ngangkat-ngangkatnya gitu Tapi capek. gajinya setengahnya Alfamart. Iya. Tapi kalau kerjanya begitu terus, Dur, memang bukan sekedar capeknya ya kalau kata gue ya. Bosennya, Dur. Studio foto juga sama, maksudnya Kan fotografer dia kemana-mana pergi, enggak? Iya, pergi juga. Kadang pergi kadang di studio, tapi ketemu orangnya beda-beda. Beda-beda, ya. Jumlahnya juga beda-beda, nyusunnya juga beda-beda. tapi hidupnya butuh Pengorbanan. monoton. Film apa? Hah? Film apa? Enggak. Kayak Matahari itu kalau nggak monoton gimana kehidupan kita ini? Matahari itu memang monoton aja gitu, tapi justru monoton itu dia memberikan keteraturan yang baik untuk bumi gitu. Kadang-kadang kita butuh monoton hidup itu biar terasah kitanya. Tapi ada mendung, Jur, ada hujan, Iya. ada segala macam. Tapi maksudnya dianya terus aja gitu. Dari timur, barat. Timur, barat. Nggak pernah tuh dia kalau mau bosan nih. Jadi matahari. Iya, saya ke jalan-jalan lah ke galaksi lain dulu Ya gimana kita? Gimana Iya sih. tuh? Iya. Dia jalan-jalan ke galaksi gudang Alfamart gitu misalkan. Iya. Susah kita. Nah, itu maksud gua pekerjaan yang kan dia merantau nih posisinya nih. Dia iya. merantau nih. Merantau, kalau nggak ada duit tuh nggak bisa makan, ini susah gitu. Kenapa nggak cari yang gaji Uangnya. gede aja gitu? Oh, atau emang- Ketimbang cari kenyamanan, mending cari gaji gede aja dulu. Dan 3 hari dia rasa macam tulang patah, rasa mau patah, bangun merayap. Menurut saya memang efek otot ketika dipaksa kan begitu. Tapi nanti setelah seminggu, 2 minggu, udah biasa otot. Udah bisa sakit maksudnya. Sakit terus gitu. monoton Itu lu juga. udah, badan udah keren tuh. Udah gaji gede, badan keren. Gue 3 hari karena bangun ngerayap aja Bang Abdur minum ini pil kita setiap hari. Pil kita, tahu nggak Cing? Pil kita. Tahu, maksudnya kan Tahu. itu kan kalau kita kan lo dan beberapa orang temen lo, maksudnya lo minum itu lo izin nggak? Iya, lo aja kali gue Iya, kagak. pil lo gitu. Pil kita, lo aja kali. Lo aja kali. Gua- Zaman kapan itu ya? Iya. Apa? Kita. Iya. Lo aja kali. Iya. Tapi dapat berapa lama itu? 1,5 bulan doang. Oh, karena dapat panggilan ya, bukan nggak itu juga Dur, nggak ngundurin diri juga, karena dia Iya, artinya Dapat. ada di dia bolanya. iya. Dia bisa memutuskan untuk tetap atau pindah dengan gaji yang lebih setengahnya, Setengahnya. dari kerjaan yang sekarang. Apa yang menyebabkan lo merelakan aja setengah gaji lo untuk hilang? Yang pertama udah tahu ini Cing, udah tahu apa kerjaannya bakal kayak gimana gitu. Kan udah kan di Palembang. Terus nyaman aja begitu. Ketemu orang, ngobrol sama orang langsung, buat foto segala macam. Akhirnya di situ berapa lama? Nah, situ lama tuh 2 tahunan. 2 tahunan. Gaji naik. Naik. Sampai Setengah lebih dikit. sampai di Nggak sampai Alfamart. UMR. Nggak nggak sampai juga. Enggak, setengah lebih dikit. Fotografer tuh kerja tiap hari.
Enggak, seminggu tuh sekali libur. Tapi sip-sipan gitu. Ini. Bukan. Sip. Hah? Sip-sipan. Seminggu sehari libur dong maksudnya. Oke sih. Iya. Kerja di hotel sip-sipan gitu jadi. Berapa jam tuh shiftnya? 8. Kalau masuk jam 9, pulang jam 5. Tuh dia nggak bisa hitung. Yang masuk jam 2. Hitungan tuh dia kagak bisa dia. Berapa Kagak jam tahu itu, tuh. 17 kurang 9. 8. 8 jam. Maksudnya 8 jam tuh ada di mana? Di studio? Di studio. Fotoin apa sih orang di studio? Bosan sih. Fir? Menurut saya Ada aja. Apaan misalnya? Pas foto, oke. Pas foto. Terus apalagi selain pas foto sekarang orang ke studio? Foto Kalau apa? misalkan lagi musim kerja nih, banyak orang foto postcard. postcard. Postcard, seluruh tubuh. Seluruh tubuh untuk lamar-lamar. Oke, itu kan Nah. maksudnya passion lo nggak fotografer pas foto dan seluruh tubuh dong. Passion lo tuh nggak mungkin. Pasti lo suka Angle, ini, awan-awan, segala macam, lighting, komposisi, komposisi letak warna. objek, segala macam. Itu kan enggak, emang lo passion lo pas foto. Enggak, semuanya. Tapi kan tadi Cing nanya ini, apa namanya? Ngapain aja di situ? Iya. Pasti tiap hari ada tuh, pas foto pasti ada tiap hari, Cing. Sama yang seluruh tubuh. Heeh. Selain itu apa fotografer apa? Wedding, Lo pakai pre-wedding sama wedding juga. Prewedding tuh lo bagian udah yang megang kameranya? Udah. Lu foto sampai di mana tuh? Prewednya? Bromo. Enggak, Taman Mini waktu itu. Bumi Perkembangan Pramuka itu. Oh, enggak keluar kota juga. Enggak. Karena dari studionya. Studio udah ada paket gitu. Itulah kerjaan lu di situ. 2 tahun tuh. 2 tahun. Tapi nggak merangkak ke UMR juga? Enggak. Nah, sekarang yang gua tanyain. Dengan pekerjaan yang di Palembang tadi, akhirnya lu bisa hidup kayak orang-orang nggak? Ada lebihnya nggak duit? Tidak, Pak. Memang tolol lu emang dari awal. Harusnya lu tetap di Palembang. Harusnya, ternyata nggak ada juga kan? Enggak ada, Bang. Sekarang punya nggak motor? Punya. Nah itu dapet Dur. Tapi Iya kan dia nggak bisa brek punya motor. Kan harus ada prosesnya juga Dur. iya, tapi nggak ada lebih-lebihnya juga. Itu motor dapat dari gaji apa tuh? Gaji kerja di Comika. Tuh. Iya Bukan kan, fotografer. Iya kan ujungnya Dur. Ujung dari perjalanan hidupnya ini dia bisa nggak harus. Emang lo bayangan dari fotografer akan bisa dapat motor, dapat ini segala macam gitu. Tadinya sih begitu, Cing. Pikirnya. Kalau seandainya, sabar, gua tanya dulu. Dari Ciseeng lu ke Sawangan. waktu lu di gudang Alfamart itu Itu di mana? lu masih tinggal di Ciseeng. Gunung Sindur. Gunung Masih Naik apa? Nah, naik apa naik tuh? motor Motor siapa? Bude. Motor Bude dipinjam. Bude yang Ciki itu. Iya. Bude cuci. Iya, tapi dia ada sumbangsinya lah. Nah. Oke, pakai Iya. motornya Bude. Itu dengan gaji yang dapat, taruh lu dulu 1,5 bulan di situ ya, 1 bulan awal itu dapat gaji dengan uang bensin apa segala macam. Ada sisanya nggak? Enggak sih, Kira- cukup buat bulan-bulanan aja buat makan. Kan ini baru sebulan setengah doang, Dur. Iya, Di maksudnya Alfa itu. Iya, maksudnya di misalkan gaji pertama misalkan taruhlah ya 5 juta misalkan. Oh, Habis pasti buat utang, gue yakin. Oh, habis. Habis 4 Iya. bulan nggak ngapa-ngapain, Bang. Pasti kan ada utang tuh dia situ. Nggak mungkin nggak ada utang kan? Iya. Minjem sini, minjem situ gitu. Nah, sudahlah di fotografer pakai motornya Bude Ciki lagi. Enggak, udah deket. Rumah udah deket, ngontrak di belakang studio. Ngekos. Lu ngekos di Pasadena situ berarti. Ongkos berapa? Ngekos 600.000. Kalau setengah UMR aja berarti kan 2,5 juta lah ya. Heeh. Habis 600 buat kos. Ngekos. Terus makan-makan segala macam sendiri, Sendiri. nggak ditanggung ya. Gak ditanggung juga sama studionya. Enggak. Nah, itu udahlah, itu duit gaji habis buat hidup aja udah. Buat hidup doang. Nggak bisa tuh nabung 100 200 nggak ada udah tuh. Nggak ada, masih habis. Pas juga lagi di situ tuh ini ngikut pinjol. Ngapain? Ngikut tuh apa maksudnya? Ini Minjem. Iya, minjem. Bukan ngikut namanya. Minjem. minjem pinjol. Iya. Minjem pinjol. Kalau ngikut tuh kayaknya lo kerja di perusahaan fintech gitu. Aduh, capek Karena banget ini gua juga, sama Cing. ini. Apa? Teman-teman yang di ruko-ruko sebelah ikut pinjol juga. Bukan ikut, minjem. Iya. Minjem di pinjol. Jadi Iya. ikut dah. Set, ternyata enak makin pinjol. Kerja enggak duitnya dapat duluan.
Lu kayaknya yang lu harus ubah dalam hidup lu tuh prinsip hidup lu dulu deh kayaknya. Dibilang enak pinjol. Ada sampai titik nggak enaknya nggak? Ada, akhirnya kelilit. Kelilit apa? Ular. Kelilit utang. Sampai berapa lo kelilit? Pernah sampai 13 juta harus bayar minggu depan. Terus motor siapa yang lu maling? Enggak motor. Ngaku dah. Enggak sampai maling motor, Bang. Apa? Yang lo maling? Enggak maling apa-apa. Oh, Soalnya maling Pasadena deket anak-anak Jampang tuh. Tapi nggak sampai ikut maling, Bang. Oh iya. Iya. Pernah sampai 13 juta. Padahal lo minjemnya berapa tuh? Kalau lo hitung-hitung, sulit ya, sulitnya. Tapi bisa nggak lo hitung? Kira-kira berapa? Minjem cuma 1 juta, 2 juta gitu. Ya berapa Tapi kali? Dari 4 aplikasi gitu. 4 atau lebih aplikasi gitu. Itu lu pinjam buat apaan? Gak tahu, akhirnya duitnya habis-habis aja, Bang. Nggak ngerti, Bang. Enggak, dari skemanya aja udah keliru. Lu kalau gaji 2,5 lu pinjam 1 juta, ini udah salah ini nih. Apalagi lu pinjam dari 4 aplikasi berbeda, artinya 4 juta. Gaji 2,5 pinjam 4 juta. Ya ampun. Memang harus ngitung sih. Kok lu bisa ngambil teknik sipil ya? Dari awal ya. Dipaksa itu sama Bibi. Bibi Ciki. Bukan Citos, Bibi yang di Citos. Palembang. Bibi yang di Palembang kalau ini. Citos dia. Kalau Bukan, Ciki bukan itu jenis jajanannya, bude. Bang. Bude Ciki. Bude Ciki. Kalau ini Bibi warung. Dia punya warung. Ya lebih banyak lagi, ada Oh, Citos. Iya. Macem-macem, iya. Cupacup. Bibi Cupacups ya. Bibi cepat. Malah lebih banyak. Ke keluarga jadi. Dipaksa ngambil teknik sipil. Katanya kerja gampang. Bukan, katanya ada ini jadi kepala dinas di Palembang. Oke. Katanya udah ngambil teknik sipil aja, nanti bisa lah ikut proyek. Iya, ikut proyek, mungkin diangkat-angkat PNS katanya gitu. Wah, itu siapanya siapa? Kakaknya bapak. Bapak yang di Jogja. Nah, bentar, lo ke Palembang Ke Palembang. sama siapa? Siapanya siapa? Tinggal di Bibi. Bibinya itu siapanya siapa? Kakaknya bapak. Kakaknya bapak. Nah, Bibi ini yang bilang teknik sipil aja. Karena ada uaknya itu adalah Kepala dinas. Iya, siapanya siapa? Itu bapak punya ponakan. Bapak punya ponakan apa bapak? Sepupu punya, dong lo. Iya, bapak punya sepupu gitu. Pokoknya gue manggilnya Wak, Cing. Bapak lo orang apa? Orang Palembang. Wak itu apa? Om kan? Apa? Ya Ua yang setelah 1 lah. Iya, Om. Oh. Paman tapi kakaknya. Kakak bokap. Paman ya, kakaknya bokap. Dia di kepala dinas itu. Kenapa lo nggak tinggal sama dia? Sama kepala dinas itu kan uangnya banyak. Nggak tahu saya kenapa dititipinnya ke Bibi. Gak mau kepala dinasnya mungkin. Bisa jadi. Iya. Udah sama Bibi aja udah benar. Ya udah. Tadi sampai mana tuh? Balik lagi ke Bibi tuh. Pinjol dia. Pinjol, oke, pinjol. Taruhlah lo minjemnya 1 juta. Semua ada 4 pinjol. Berarti udah 4 juta. Iya. Tapi minggu depan lo harus bayar 13 juta. Iya, dari hasil lo minjem 4 juta ini doang. Bunga-bunga apa segala Itu tuh macam. udah nikah tuh, Cing. Udah nikah nih. Pinjol mulu sampai 4 aplikasi. Bentar lo nikah pada saat di mana? Udah kerja di studio foto. Yang enggak UMR setengah itu. Lo nikah. Oke. Nikah dia. Sama Wanita. bukan maksud gue. Lo kenal di mana? Sama Nurul nih. Sama Oh Nurul. iya, kenal Nurul Dia di mana? Temennya kasir di studio foto. Orang Depok. Orang Jakarta tapi pengen kerja di Depok. Kasirnya cewek. Main. Kasirnya cewek. Oh, berarti dia wanita kasir. Ya. Iya. Wanita kasir yang sebagai kasir, wanita kasir. Wanita kasih. Jadi ngapain? Bisa sampai akhirnya kok bisa ketemu lo dan bisa berhubungan intens akhirnya jadi pacaran. Dia ngapain, temennya itu ngapain? Nemenin kerja. Dia lagi dateng, lagi nyari kerja di Depok. Bakal ada kerjaan di Depok gitu. Terus ngeliatlah diriku ini, wah siapa wanita gerangan ini? Dah, Ngajak jalan. langsung. Pakai motornya siapa lu ajak jalan? Minjem motor asisten studio foto. Oke. Ada asisten di studio foto. Oh, lu punya asisten? Punya. Oke. Jalan, makan kerang. Set. Makan kerang lagi. Romantis. Di pinggiran jalan kali licin tuh ada tukang kerang, Bang. Iya. Pinggir jalan situ. Dekat Haji Yoyo. dekat Nasi uduk Haji Yoyo. Ya, dekat Iya. rumahnya Melon. Iya. Terus Makan di situ.
Ngobrol. Berdua doang nih? Sama yang kasirnya juga. Oh, sama yang kasirnya juga. Lah motornya berapa? bertiga, lo naik ketiga, cengtri. Oke. Motornya 2, dia sama temen gue yang kasir nih, gue sama asisten gue. Oh, berempat dong, bukan bertiga. Oh, oke. Set. Makan kerang Makan berempat. kerang. Minta nomor handphone, udah chattingan, mau lah dia akhirnya. Sama diri ini. Cepet banget. Cepet sih. Kerangnya dikasih obat. Iya. Terus nikah lu. Nikah sama itu. Berapa lama maksudnya pendekatannya sampai nikah? Cepet sih. Cepet. Tanggung takut obatnya nggak bekerja. Cepet. Kayaknya 2 bulan deh deketnya. Apa sebulan? Sebulan langsung nikah? Dia kerja gak? Apa? Nurul ini kerja gak? Kerja. Di mana? Di Oppo. Oppo Depok. Gue nanya, lo nanya lagi di Oppo. Enggak, bukan bahasa Jawa, Cing. Mohon maaf, Cing. Oppo merek Oppo Depok. Oppo handphone. Iya. Oppo Depok. Oppo Depok. Di mana tuh? Di Jalan Abdul Wahid. Enggak, tapi kan waktu ketemu lo dia kan belum kerja. Tapi udah kerja akhirnya. Dia tuh jadi lagi nyari kerja dan dapat kerjaan untuk tes. Oke. Di Oppo Depok. Di Oppo Depok. itu, oke. Kenal-kenalan lo, dalam waktu lo berpacaran ini dia kerja tuh di Oppo. Kerja di Oppo. Oh, jadi memberanikan menikah, benar. Menikah. Ada 2 penghasilan ya. Ya. Ada 2 penghasilan. Lo ngaku nggak gaji gue segini nih gitu? Ngaku. Terus nikah lah. Nikah lah. Terus? Nikah, ternyata nggak cukup uang untuk hidup berdua ini. Akhirnya lu pinjol. Kan harusnya cukup ya. Maksudnya lo sendiri cukup. Dia selama ini kerja juga dengan gaji dia sendiri cukup. Digabungin hidup berdua. Harusnya kan cukup ya. Ada anak mungkin. Kan belum punya anak udah pinjol dong lo. Udah lagi ngandung. Tuh. Oh, lagi ngandung banyak. Ini. Udah ya. disuruh berhenti dia kerja, udah berhenti biar papa ini aja yang mencari nafkah. Makanya saya udah bilang dari awal cerita ini prinsip hidupnya dia yang harus di ini. Dengan kondisi lo di bawah setengah UMR, dia apa? Nggak ngapa-ngapain. Bukan. Dia kerjanya UMR nggak? Belum. Setengah UMR juga? Enggak. Lebih lah. 3/4. 3/4. Kawin. Terus yang berhenti yang 3/4. Iya ya. Balik, mau juga berhenti lo. Lo yang Enggak, bunting. tapi dia lagi ini. Ya kalau ini dari awal lo yang bunting kalau begitu. Jangan dia suruh yang bunting. Yang dihilangin yang penghasilan yang lebih besar. Itu dia tinggal di mana? Tinggal di kosan belakang situ. Studi foto. Enggak, pindah kosannya dicaringin. Oh iya, jalan Caringin, jalan masuk rumah gua tuh. Iya. Di daerah situ ada rumah, bentuk rumah gitu. Berarti kalau ke situ lu ke kantornya gimana? Jalan kaki. Itu udah pakai motor. Dari? Motornya siapa nih? Motor abang. Ada satu nggak kepake sudah. Abang lu Belum kan pakai. di Lah, sono. Bukan abang. Lu kan Jogja. anak pertama, lu kan anak Anaknya Bude. pertama. Anaknya Bude. Bude Ciki. Bude Ciki. Bukan, beda lagi. Bude mana? Dia udah meninggal. Bude udah Fanta. meninggal. Udah meninggal tapi punya anak. Tapi gimana caranya? Enggak, udah meninggal aja, udah meninggal. Maksudnya udah meninggal kok punya anak? Ribet banget ya hidup lu ya. Iya. Bude mana nih? Ini nggak tahu tiba-tiba lu Bude bisa Depok, dikasih Bude motor. mana nih? Nih, Bude Ciki itu namanya Bude Ida. Iya. Yang abang gue yang minjemin motor namanya Bude Yana. Bude Yana itu Ini udah siapa? meninggal. Bude Yana itu adik kakaknya emak. Bude Ciki? Kakaknya emak juga, tapi yang nomor 2. Oh. Nomor 1. Berarti Bude Yana adiknya Bude Ida. Adiknya. Tapi Adiknya kakaknya- Bude Ida Punya anak. mama lu. Iya kan? Benar. Berarti anaknya Bude Yana ini punya anak yang lu panggil abang, lu pinjem motornya. Pinjam motornya. Enggak, kenapa dikasih itu motor? Udah nggak dipakai sama dia. Udah nggak ada yang make gitu. Dia tinggal di mana mereka? Tinggal di Ciseeng. Bude Yana juga di Ciseeng sana. Ciseeng. Kan Bude Waktu Ciki itu. yang Ciseeng. Bukan, Itu Bude di Ciki Depok. itu di Depok. Bude Ciki di Depok. Bude Ciki di Depok. Di Depok. Di Depok. Yang Ciseeng? Bude Yana. Bude Sama Yana emak lo? sama Sama emaknya emak. ya. Oke. Oke lah, lu pinjem lah motornya. Jadi lu dari Caringin pakai motor Pakai nih. motor, udah Waktu pakai udah motor. nikah nih, udah pakai motor. Enggak, maksudnya kan lo emang akrab? Akrab. Ya maksudnya, lo kan baru dari Palembang nih. Hitungannya juga baru berapa lama? Tapi kan ini, Cing. Waktu sebelum ke Palembang kan ke Palembang kelas 5. Ah, Sebelum itu kan udah di Jakarta.
Ya kan lu Udah akrab, Setiabudi. tapi masih kecil. Ya mereka suka main karena tinggal di Setiabudi itu rumah nenek. Yang mana tuh jadi anak-anaknya suka. Nenek ngumpul di dari situ. nenek siapa? Dari emak. Oh dari emak. Artinya udah kenal dari kecil Dari kecil, lah. Cuman oke. kepisah di Palembang. Ya. Jadi agak lupa. Sekarang ketemu lagi. Akrab lah. Oke lah, lu pakai nih motor buat kerja. Ditawarin apa lu yang minjem? Minjem sayanya. Oke, ya. Sekarang udah dibalikin. Udah dibalikin. Karena udah rusak. Dia geli. Ada Oke. hal-hal yang harusnya lo introspeksi, bukan lo ketawa. Dia malah rusaknya ketawa. lucu Ci. Hah? Masa motor rusak nih hidup. Tiba-tiba dimati. Rusak nih hidup gimana? Rusaknya hidup. Jadi lagi hidup motor, tiba-tiba kuncinya dimatiin nih. Dicabut kuncinya, tapi motornya masih hidup. Ya nggak rusak dong itu. Kalau rusak kan nggak hidup. Tapi masa kuncinya di stop kontak, dimatiin, dicabut masih hidup motor. Ya tapi nggak rusak. Iya benar sih. Nggak rusak. Rusak stop kontaknya itu. Kelistrikan apa ya? Nggak Stop rusak. kontaknya rusak. Oh, Kalau rusak kan motor gua rusak nggak bisa nyala. Ini motor gua rusak hidup terus Nggak bisa mati. Iya. Iya iya. Udah dikasih nih lo. Udah. Berapa lama lo pakai? Lama itu Cing. Sampai kelar kerja di studio foto tuh. Gak pernah ada ya, setahun, 2 tahun gitu-gitu nggak ada, cuman sekali doang nih, 2 tahun studio foto. Iya. Yang lainnya dia kagak Kagak. ngerti nih besaran Nggak tahu, angkanya. angka nggak tahu. Nggak tahu, ya. Orang ilmuwan-ilmuwan penemu angka ngelihat video ini caci Sedih. maki dia nih. Iya. Kita capek-capek bikin hidup manusia mudah Mudah. dengan Ada menimbolkan angka segala macam, dia nggak pakai angka. Seenak-enaknya dia Seenaknya aja. iya. Nah terus, sebentar yang saya mau tanya tadi, kau kerjalah bawa motor ini kan ke situ. Nah terus, apa yang kau merasa kau butuh uang sampai Pinjol. pinjol itu? Ternyata gaji tuh nggak cukup. Nah, sedangkan pas hamil itu tuh istri banyak maunya gitu, pengen beli susu lah, pengen rutin berobat, apa Iya. namanya, buat itu segala macam. Itu bukan banyak maunya. Emang harusnya. Iya. Emang harusnya. Itu banyak maunya waktu hamil pengen beli handphone. Nah itu banyak maunya. Kalau waktu hamil pengen ke dokter, pengen beli susu, ini tuh bukan banyak maunya. Firja terus. Terus Udah akhirnya Lu pinjol lah. nah, pinjol. Wah, enak nih. Nggak tahu kerjanya apa tapi dapat duit. Terus nyicil tuh sebulan tuh cuma 250.000 gitu. untuk 4 itu Enggak, untuk satu aplikasi. Satu aplikasi. Tadinya mikir mudah, akhirnya sampailah ke 4 aplikasi. Hilang dong sejuta udah itu. Iya. 250 4 kali ya. Iya. Nah, awal tuh 250, tapi kan lama-lama tuh limitnya tuh naik tuh. Jadi bisa ngambil 2 juta gitu. Oh. Jadi lebih besar tuh bulanannya. Nah, 4 aplikasi kayak gitu. Awalnya itu cuma buat buka tutup gitu. Iya. Akhirnya sampai 4 aplikasi. Ya. 4-4-nya akhirnya nggak bisa kebayar nih. Udah stres karena udah ditagihin mulu via chat. Istri juga jadi tambah stres. Diteleponin terus. Iya, diteleponin. Oke. Akhirnya istri nemu aplikasi pinjol Pinjol yang lagi. yang ilegal gitu. Legal. Yang ilegal. Yang 4 legal. Yang 4 legal nih. Oh, 4 Kayak legal. aku laku, kredivo segala macam itu. Oke, ya. Dia ketemu yang nggak ilegal. Yang ilegal. Yang ilegal. legal. Iya. Iya. Yang ilegal. Ya. Minjemlah di situ. Nah, kalau minjem di situ tuh kayak misalnya minjem 1 juta, turunnya tuh 750 apa 850 gitu. Gentinya 1.300.000. Ya. Nah, itu biasanya harus bayar seminggu ke depan. Berapa cicilannya? Cicilannya seminggu, langsung seminggu itu harus dilunasi. 1,3 itu. Ya. Heeh. Dapat 8,5, minggu depan harus bayar 1,3. Ya, Iya. kalau enggak ntar nanti dia akumulasi lagi. Mm-mm. Bunganya itu yang bikin Ya. Nah, nemu itu. Nemu aplikasi itu. Ah. Yang penting bisa nutup nih. Akun yang resmi-resmi ini dipinjam lah. 13 juta. Iya, sampai 13 juta tuh. Jadi ada beberapa aplikasi apa-apa ya, Iya. kayak perusahaan itu, Iya. perusahaan ini. Minjem dah tuh di perusahaan-perusahaan itu. Sampai minggu depan harus bayar 13 juta. terus. Kagak kebayar tuh. Wah, mulai dah. Masih hamil nih. Masih hamil. Oke. Mulai dah akhirnya dia kayak ngeretas ya apa-apa gitu. Semua nomor yang ada di HP saya sama istri itu dicet-cetin satu-satu. Warna? Enggak, bukan di chat begini. Oke. Iya, Di iya, oke. chat kayak ini Firza melarikan uang. Oke. Nurul melarikan uang gitu. Nurul juga. Nurul juga karena dia pakai HP, udah panik ngeliat suaminya diteleponin mulu. Iya, iya. Sampai kan dia nomor rekomendasi tuh. Iya. Nomor apa tuh? Yang kalau misalkan kita dicari nggak ada Iya. dia yang Iya. ditelepon. Dia juga pakai akun dia buat minjem kayak gitu. Diteleponin semua nomor tuh.
dichat-chatin, Firza melarikan uang, Nurul melarikan uang kantor, bikin grup. Wah udah stres tuh di situ Cing. Terus? Sampai mertua datang ke rumah. Wah, Karena dia dicatin juga. dichatin juga. Warna? Nggak ada warnanya. Nggak ada warnanya. Ya, Ini iya, chat iya. aja melarikan uang Oh, tadi. melarikan uang, oke, oke. Ngapain orang melarikan uang masih mikir warna tembok? Ya, siapa tahu chat ini chat yang lagi nih. Oke. Mertua lo di chat juga. Dichat juga. Warna? Warna? Jadi datang ke rumah. Datang ke rumah. Untuk marahin ini. Marahin saya Cing. Ya, oke. Suami tolol. Lu kalau misalkan udah tahu hidup susah, nggak usah sok-sok gaya gitu. Wah dimarahin tuh. Padahal lo bukan buat gaya tuh pinjol. Bukan. Buat hamil. Iya. Oke. Buat hamil aja. Nggak ada bener-bener buat gaya tuh. Nggak ada. Paling buat makan enak aja. Apa? Ya mungkin istrinya ngidam. Iya, ya apa makanan enak air yang Hokben gitu-gitulah. oh. Kerang kali licin Iya. enggak lagi. Enggak lagi. Enggak. Makanya di seafood yang kayak celele gitu. Oke. Hoka-hoka bento maksudnya. Kayak gitulah makanan-makanan. Ada yang murah tuh. Hoka-hoka bongkar. Habis bento bongkar. Habis lagi. bento bongkar. Oke, udah. Oke. Dimarahin nih. Dimarahin. Ditutupin tapi 13 juta. Tidak. Disuruh tanggung jawab. Disuruh tanggung jawab, gimana caranya tanggung jawab. Nah, terus Oh udah jarang teguran tuh sama istri karena istri stres. Ada momen di mana tuh akhirnya saya ajak istri jalan nih bermotor. Jalan bermotor. Ini? Ajak enggak jalan naik motor gitu. Ah, iya. naik motor sih. Makan di warkop. Lagi hamil. Dia naik motor istrinya dorong. Enggak, dua-duanya. Ya, Dua-duanya, Bang. dorong. Yang Enggak, dorong mertua. dua-duanya. Naik. Mertua yang dorong. Motornya yang dorong saya berdua. Dari belakang. Bagus. Iya, iya. Momen apa nih yang lo anggap momen paling penting menyelesaikan 13 juta ini? Yang turn back crime-nya. Oke, turning point. Oke. Datang ke warkop, ngobrol berdua. Ini gimana caranya? Menurut gue lo di kosan nggak bisa ngobrol berdua. Ada mertua, masih ada mertua nih. Pada saat Masih marah-marah mertua. Iya, masih marah-marah. oh ini pas lagi mertua datang, Heeh. mertua nginep. Nginep. Buat marah-marahin tuh. Oke. Set. Jalan ayo keluar dulu ke warkop. Kita ngomong aja pura-pura. Ini duit udah dibayar gitu. Ngomong aja ini udah arah ke penipuan, pemerasan gitu. Jadi kalau chat nggak usah balas lagi ngomongin bapak segala macam. Ah, Akhirnya dia mau tuh, oke kita kerja sama saliman di depan warkop. Dah, sama bini lo. sama bini. Pulang Oke. ke rumah pura-pura udah dibayar 13 juta. Mertua percaya aja lagi. Secepat itu dapat duit. Tapi kami ngomongnya ini udah dibayar nih tadi minjem duit Bude kata. Bude mana lagi? Bude Ciki. Bude Ciki. Pura-puranya. Ya. Depok. Heeh. Oke. Udah dibayar nih. Oh ya udah kalau udah dibayar, Bapak jangan mau ya kalau misalkan ditagih atau di chat harus bayar berapa juta atau DP segala macam, itu udah penipuan karena udah dibayar kok gitu. Udah habis itu nggak usah dibayar, mertua balik. Masih sering di chat-chatin tapi nggak pernah kami bales. Nggak lo bayar-bayar juga? Nggak bayar. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak bayar. Tapi udah nggak pernah di chat lagi. Tapi sama 4 yang legal juga ya. Ini lu bikin di sini ntar orangnya tahu dong nih. Apa? Ya kan dia nggak tahu nama asli saya dipinjol siapa. Monyet. Bukan. Oh bukan. Nama asli. Nama asli. Oh, Firza itu bukan nama asli. Firza nama asli. Tapi kan dia tahu. Tapi penulisannya bukan gitu. Gimana? Lu ada foto sama KTP nggak sih? Ada. Lah kan orang tahu tuh muka lu di sini nih. Di KTP saya masih kurus bang. Sekarang nggak tambah mana dikit. Ya malah ya masa tahu nih Reza. Ya udah Masih urusan kurus. lu lah ya, lu yang cerita. Iya. Awas. Tapi aja emang lu. udah nggak ada yang gitu-gitu kayaknya deh. Hah? Masih ada nggak sih pinjol yang kayak gitu dichatin kemana-mana? Nggak tahu deh sekarang. Dulu gue masih sering nerima tuh. Masih sering nerima apa namanya chat orang yang mungkin ada kontak gue di handphonenya dia terus saya pinjam, masih sekarang udah nggak ada tuh. Apa udah nggak ada ya? Saya beberapa kali ikut acara yang ngomongin masalah pinjol-pinjol ini. Bahkan Pak Mahfud tuh kan sempat ngomong tuh, kalau itu pinjol ilegal, Gak usah bayar. nggak usah bayar. Tapi kan kita minjem Dur. Karena akadnya tidak sah di dalam negara ini gitulah. Iya dalam negara Jatuhnya tapi dalam kalaupun mau dibalikin, balikin pokoknya. pokoknya aja. Tidak ada lagi. Pokoknya balikin ya. Iya, jadi misalkan akadnya itu tadi 1 juta, dia ditransfer 750, balikin 750, nggak ada tuh 1,3 itu. Ya. Balikin 750, selesai sudah gitu. Nah, cuman ada blundernya juga ketika Pak Mahfud ngomong begitu. Jadi pada nggak bayar, bayarnya cuma gitu doang semua. Bukan. Ketika Pak Mahfud yang sempat saya dengar dari teman-teman itu,
Ketika Pak Mahfud bilang, udah yang pinjol-pinjol ilegal nggak usah dibayar, orang mereka ilegal kok. Pada minjem. Terus nggak Pinjol bayar. Ilegal. Itulah maksudnya masyarakat kita nih. Maksudnya Pak Mahfud kan tidak begitu. Maksudnya biar kelilit utang ini dalam hal kasanah yang wajar. Wajar gitu. ya. Pinjam berapa ya balikin itu gitu. Kalau nggak lebihin dikit atau apa. Nah udah lu nggak Lu bayar. nggak ada niat nggak bayar. ngelunasin? Nggak ada, Cing. Terus Kayaknya akhirnya terlalu sayang uangnya untuk buat ngelunasin. Kan lu udah pakai uang orang maksudnya. Iya sih. Ya kalau ada uang mau bayarin aja ya. Ya kalau mungkin Iya. kalau ada rezeki Iya, kalau ada suatu saat Ya, rezeki bisa lebih gitu. Iya. ya maksudnya bayarin pokoknya aja nggak Pokoknya apa-apa. aja yang udah tahu ini kan bayarin karena kan utang itu. Ya. Utang. Mungkin aja ada rezeki yang jadi seret karena lo ngambil rezeki orang mungkin ya. Mungkin betul kayak juga. gitu. Tapi intinya pokoknya itu lu harus bayar tuh. Iya. Utang pokoknya itu. Oke. Lahirlah. Beres dari situ. Beres dari situ kan tetap ada masalah keuangan dong. Nah beres dari itu tuh saya berhenti kerja. Istri yang kerja. Akhirnya. Lagi hamil. Udah melahirkan nih. Oke. Masanya udah melahirkan, istri yang kerja. Saya di rumah ngurus anak. Oke. Di mana tuh kerjanya? Di Gidau. Cilandak Koko, Cilandak KKU. Cilandak Koko. Cilandak KKU. Cilandak KKU. Cilandak Kakao. KKO ya. Oke. KKO Dari ya. situ. Enggak apa perusahaan apa? Istri jadi marinir. Bukan. Enggak. Ini jualan mesin-mesin laundry gitu. Oh ya. Oh Ada di di toko depan di elektronik. Tapi khusus buat laundry. Perusahaan lah Iya, jadinya ya. perusahaan. Nggak buka, dia nggak buka Toko. ya outlet nggak buka gitu kan. Ya. Jadi administrasi lah. Administrasi. Oke. Dari situ saya ngurus anak di rumah. Nah pas banget juga si pacarnya yang kasir ini, yang kasir ngenalin Ya kasir yang Ah. dulu wanita kasir. wanita kasir, si oke. wanita kasir ini Si wanita kasir ini punya pacar. punya pacar. Belum kawin nih. Belum. Oke. Belum nikah. Oke. Dia pacarnya konten jadi tim kreatifnya Ucok Baba. Oh, oke, yang jadi caleg. Yang jadi caleg, Heeh. yang bagi-bagi kaos nggak Nggak ada kepake. orang yang kepake. Kaosnya kekecilan. Iya, kurang dia semua. Oke. Oke. Dia kerja tuh di tempat itu. Tim kreatifnya Ucok Baba. Nah terus Minta ngapain? minta kerjaan saya ke dia. Minta kerjaan ke Lo dia. cerita doang ya. Minta kerjaan ke dia. Jadi fotografer atau videografer? Pengen jadi videografer. Oke. Videografer Ucok Baba. Nih Enggak. kehidupan stand up gimana sih kehidupan stand up? Ini lagi berhenti nih di stand up Oke. nih. Lagi berhenti. Iya lagi berhenti ya. Terus? Tadinya ditawarin untuk jadi videografernya Daus Mini. Kagak mau. Karena Capek syuting begini mulu. Ucok Baba? lebih capek merayap. Iya, Ucok Baba kan sama. Sama sih. Tapi maksudnya artis yang lain gitu. Oh. Tadinya ditawarin Yang Daus lensa Mini. normal ya. Heeh. Jangan yang lensa mikro. Dikasih tuh akhirnya ya udah. Makro. Yang lensa makro. Makro ya. Akhirnya dikasih tuh ya udah nih ada kalau mau. Jadi videografernya Limbat. Kerjalah di Limbat. Emang normal sih tapi nggak ngomong. Di mana tuh? Masa nggak ngomong? Ngomong. Iya. Di mana? Di Ciracas rumahnya. Ciracas. Berarti dari Caringin ke Ciracas nih sekarang. Iya. Sekarang dari itu udah pindah ke Pasir Putih. Karena nyari lebih Murah. murah. Udah di Pasir Putih ya. Udah di Pasir Ini Putih. berarti Pasir Putih Ciracas. Pakai motor Abang masih. abang masih. Budayana. Enggak, ini udah nggak pakai motor, udah dibalikin motornya. Jadi lu pakai apa nih? Ke tempat Limbat tuh nebeng orang, nebeng teman. Teman lo kerja di Limbat juga? Iya. Oke. Rumahnya di Pasir Putih juga. Rumahnya di Cibinong. Jemput lo berarti Jemput. dia? Dari Cibinong dia jemput dulu ke Pasir Putih. Ah. Baik juga tuh teman Baik, lu tuh. baik. Respect Lu- Mario namanya. Siapa namanya? Mario. Oh Mario. Nah, lu oke. kalau ada duit lebih kasih tuh ke Respect Mario tuh. Ah. Dia udah ngebantu lu tuh terus. Kerjalah di Limbat. Nah, di situ Ciracas. tuh- Di gor Ciracas. mananya gor Ciracas? Deket pasar Ciracas. Oh, kagak tahu. Kalau gua. gor kan ke sono, dia langsung belok tuh. Ke rumah lo ya Man? Man? Tidur udah. Tidur deh. Om botak nangis udah Iya, tidur. iya. Nah, Oke, terus kerja di situ Limbat udah terus. Baru tuh kebeli di motor. Udah di atas UMR. Udah di atas UMR. Di Limbat. Di Limbat. Diem sih boleh dia diem tapi gaji UMR. Bagus. Oke. Tapi karena itu waktu itu
view YouTube-nya tuh lagi gede-gedenya, Cing. Oke. Makanya gaji gede karena sistem gajinya bagi hasil Bagi dari hasil. YouTube. YouTube. Oke. Lagi gede-gedenya tuh. Itu lagi pandemi dong berarti. Iya, lagi pandemi. Oke, ya. Sabar, itu istri juga masih kerja di KKO. Udah berhenti. Oh, lu Akhirnya berhenti karena lu keterima di Limbat, istri berhenti dari KKO. benar, berhenti. Iya, karena anak harus dijaga. Kalau Iya, enggak harus dua-dua dijaga. kerja anak sama siapa? Masa sama wanita kasir itu? Iya, oke. Berhenti karena Si Radit nih. Radit. Radit. Adriandi belum ada. Ya. Berhenti. Ngomong lah. Sudah biar pangeranmu ini aja nyari rezeki. Kerjalah di rimba. Pangeran monyet. Terus Tapi Pangeran. nama lu belum monyet nih. Belum. Oke. Masih Firza Pangeran. Iya, Firza Pangeran. Terus lanjutkan Pangeran. Firza Pangeran bagus ya. Bagus. Pangeran Firza aja sekalian. Bagus bisa pangeran bisa. Iya, Selesai. tuh. Kita sambut. Ini dia Pangeran Pangeran Firza. Firza. Lu tampil dengan model begini. Iya. Udah ketawa di awal. Iya, iya. Daripada kalau Firza monyet Ya. model begini ya lurus, nggak I- punchline itu. Iya. Lurus. Ah, Tapi tampan kalau monyet, ini iya. dia Pangeran Firza. Ah. Panggilan lu Pange. Ah. Mumpung Pange udah nggak stand up kan, udah Iya. politik-politik mulu. Ya, ya, ya. Udah lu Terus Pange Firza. Kerja di Limbat. Rimbat. Berapa lama? 2 tahun tuh. Menurun lah tuh views. Turun view lama-lama. Karena nggak ngomong. Bukan karena kan jadi konten Nggak bisa konten ASMR kan dia? nggak bisa. Tapi konten master tuh banyak konten ini horor, Horor, ya. ngambil gitu. Iya, iya. Nah banyak lah konten-konten yang ikut horor, Iya. yang settingan-settingan ini nih. Jadi semua hal tuh dianggap settingan gitu. Ya. Turun dah pendapatan. Turun pendapatan. Lu termasuk lu juga bikin settingan tuh. Iya. Enggak mukanya kayak gitu. Iya. Makanya beli tiket aja ceritanya di situ kalau bagian settingan apa enggak. Nah, iya, Terus? iya. Saat akhirnya gaji turun tuh lama-lama. Di bawah UMR lagi. Di bawah lagi 600.000 Cing. Pernah sebulan 600.000. Buset. Tapi untungnya jadi si Bonar baru iniin jadi talent, Bang. Bonar jadi talent di Di Comika. Ya kenapa? Untungnya kenapa hubungan sama Bonar apaan? Sebelumnya udah kenal Bonar. Dari Dari Jaksel. Dari Jaksel. Stand up Jaksel. Dari Aji. Aji Pratama. Aji Pratama tuh kan satu komunitas sama gue, Cing. Iya. Di Palembang. Iya. Nah, kenal dah tuh karena mereka pernah ngekos bareng, Iya. kontrak bareng dan saling main ke kontrakannya. Oke. Nah, si Bonar butuh representatif. Oke. Pindahlah ke Comika. Gaji Gaji awalnya masih bawa UMR. di tengah UMR. Di tengah. Di tengah UMR. Balik lagi lo ke fotografer ya. Di tengah UMR. Tapi katanya tuh ini kan cuman baru apa namanya training gitu. Nanti bakal naik lagi jadi UMR. Dan Iya. kerjanya lebih enak. Iya. Kalau dia bilang tujuannya awalnya ketemu orang baru ini apa baru lebih jauh lebih enak daripada fotografer ini. Iya. Kalau representatif. Sebagai representatif. Representatif dulu awalnya. Oke. Nah, Kerja dah tuh. Kerja dah tuh representatif. Tapi kan jauh nih. Lu Maro Pasir Putih ke Comika. Pindah gak? Enggak. Enggak. Naik apa? Naik motor. Motor siapa? Motor dari Limbat tadi. Oh, oke. Masih Udah, ada. udah dapat dari Limbat. Mm-mm. Oke. Saat kerja dah di situ di Comika nih. Iya. 3 bulan doang. 3 bulan doang di representatif. Karena abis itu ditarik ke Space. Untuk jadi anak pindah. buahnya Kuku. Jadi anak buahnya Mas Kuku. Oke. Nah di situ udah UMR. Nah di situ tuh udah enak tuh hidup, udah bisa kebeli barang. Hingga kini nih. Hingga kini Punya anak 2. punya anak 2. Dan balik lagi ke ini juga ke stand up, Cing. Adriandi lahir pada saat kapan tuh? Comika. Enggak, pas udah mau berhenti dari Limbat. Oh. Jadi transisi antara masih di Limbat tapi udah mau ke Comika. Oh. Jadi nggak ada selang nganggur tuh di situ tuh sebenarnya. Iya. Di Limbat langsung ke Comika. Nah di Comika akhirnya lo bisa stand up lagi. Bisa stand up lagi. Sampai akhirnya kekumpul bikin show. Show-nya namanya apa tadi? Korban Ibu Kota. Korban Ibu Kota. Kapan ini? 16 Desember 2023 Oke, di markas di Comika. markas Comika. Markas Comika tiketnya tersedia di tip-tip ya. Di tip-tip. Di tip-tip. Berapa itu harganya? Ada 3 jenis. Yang pertama warga lokal, harganya 100.000. Oke. Dapat 2 tiket. Ya 50.000 dong. Iya, tapi dapat 2 tiket warga lokal. Karena kan warga lokal biasanya ada teman, harus ngajak temen lah yang warga lokal lain. Oke. Yang 120.000 apa tuh? yang jenis kedua ini perantau gagal 120.000 lebih mahal.
Dapat 3 tiket. Dapat 3 tiket. Ini apa nih, dibaginya berdasarkan waktu atau berdasarkan tempat duduk? Nggak sesuai sama waktu sih. Cuman itu Bedanya harga presale apa? aja. Iya, Bedanya iya. kalau warga lokal dapat 2 tiket, rantau gagal dapat 3 tiket. Lebih murah. Orang rantau gagal kan nyari yang murah-murah. Oke, lebih Oke, murah. yang 200.000 dapat Yang 10 tiket. Yang 200.000 perantau sukses. 10 tiket. 200.000 1 tiket. Oh. Kan sukses, Pak. Sukses ya, Iya. benar. Maksudnya ini dibagi di mana nih? Maksudnya ini orang ngerasa, oh gua adalah perantau gagal nih, gue beli yang itu. Dibaginya berdasarkan, Berdasarkan iya apa? kalau nggak berdasarkan waktu, ya semua orang beli yang 120.000 aja. Iya, dapat Ya nggak 3. apa-apa pun. Ini ngetes mental kalian aja. Kalian perantau gagal apa warga lokal apa? Berarti nggak ada Sukses. ininya nih, nggak ada jangka waktunya ya, semua Bareng sama nih aja. semua nih. Ah, bareng. Jadi orang datang nih, nggak bisa datang juga. Orang ke mana? Tip-tip. Ah, gue mampunya perantau gagal nih. Ya udah, ada pilihan di situ. Udah, beli aja. Ada pilihan yang 120.000 langsung dapat 3 tiket. Ajak dah siapa aja tuh. 200.000 dapat 1 tiket. 200.000 dapat 1 tiket sama jamuan istimewa. Jamuan istimewa itu maksudnya? Jadi ada buah, ada kue-kue basah. Nanti di show-nya. show-nya. Tapi cuma untuk 10 kursi. Berarti paling depan. Paling depan. Ini saya sarankan buat teman-teman beli yang 120.000 itu dapat 3 tiket. Iya. 1 tiket teman-teman pakai, 2 tiketnya teman-teman jual lagi dengan harga 200.000. Kan nggak dapat buah. Nggak dapat buah, nggak dapat meja, nggak berasa gubernur, Bang. Dari keuntungannya teman-teman kasih buah ke yang Tomikanya. ini enggak beli tiket nih, buah nih bawa. Iya. Taruh Langsung tas. ya. Langsung. Oh, udah. Untung ya. Untung. Iya, iya, iya. Udah dijual belum nih tiketnya? Udah. Berarti dari oh ya sudah dijual ya ini ya. Udah. Ini nggak tahu, ini tayangnya kalau soalnya 2 ini minggu lagi? batasnya 2 minggu lagi. Minggu depan. Minggu depan. Udah habis kali Udah ya? habis presale, udah masuk masa normal kayaknya deh. Udah yang 2 tiket tuh 150. Tadi kita gitu. tanya Katanya nggak ada. periode waktu nggak? Lu bilang nggak Iya. ada. Oh, kirain periode waktu dari warga lokal itu nggak ada, itu dalam satu sejajar gitu. Presale semua yang tadi disebutin. Oh, tapi Mana sih? jadi begini Dur, dia ada satu durasi waktu presale, semua kelas dijual. Ya, nanti Habis pada itu masuk normal, semua kelas dijual juga. Iya. 150, 210, 250. Iya, benar. Oh gitu, ya. Oh, ya mungkin sudah masuk periode normal ya. Udah masuk periode normal. Teman-teman beli yang 150.000, ada pilihan 150.000, dapat 2 tiket, 210.000 dapat 3 tiket, dan 250.000 dapat 1 tiket untuk melihat Firza melaksanakan stand up spesialnya dengan judul Korban Ibu Kota. Ya, Arti- kurang lebih tadi perjalanan hidup lo yang Ya, kayak gitu. Bakal gitu, tapi lebih runut ceritanya ini kan tadi. Ya, ya, karena ditanya kan. Artinya dari perjalanan yang dari awal ya, dari pertama kali kau merantau sampai saat ini, menurut kau inilah titik yang kau agak mendingan Iya, benar. Lebih dibanding mendingan. yang lain-lain, dibanding yang kemarin-kemarin ya. Ini sudah mendingan lah ini ya. Sekarang lo apa? Ngapain di Comika? Jadi videografer untuk Musdalifah. Sudah di tugasnya dia di Musdalifah sekarang, tidak di Comika Memang di Space. Comika satu orang talent punya satu orang videografer. Tidak, hanya untuk Musdalifah dan Arif Brata dulu. Karena Karena mereka yang paling rajin. paling konsisten bikin Konten, konten ya untuk bikin Betul. konten. Paling rajin bikin konten. Jadi mereka kayak butuh. yang video-video Indosiar yang gitu-gitu lo yang bikin tuh. Iya. Yang nari-nari India, Indosiram tuh. Indosiram, yang ngomongin tetangga, Iya, benar. kerja diomongin, gak kerja diomongin, perempuan gitu. Iya. Udah berapa lama tuh lo? Udah 3 bulan. 3 bulan 4 bulan ini. 3 bulan 4 bulan. Ya. Gaji dari Comika tetap. Gaji Dari tetap dari Comika. Comika. Dari Comika. Udah UMR. Udah WMR. Dan ketika dia masuk Lebih lah, lebih dikit. Ya. ketika dia masuk Comika itulah baru ketahuan. Memang yang dia cerita itu skill-skill fotografer, videografernya itu emang standar sekali. Kerjanya dia awal-awal dimarahin kukuh terus. Tidak tahu cara pasang lampu, tidak tahu frame. Nah, ini hasil dari dia di
makan kerang di Kali Licin. Tapi hasil foto lo ada gak di Instagram? Fisikal. Fisikal? Itu hasil foto lo semua tuh? Iya. Beberapa, jangan yang sampai pas tahun 2021, 2020 bukan, yang dari 2021 ke atas lah. Itu hasil lo tuh? Fisikal? Ya. Sudah inilah, banyak hal lah. Iya, dia upgrade lah. Sudah upgrade lah, ketemu Kuku di Comika Space. Iya. Dan ketemu orang-orang yang lain juga, akhirnya ke-upgrade lah. Sekarang, Firza yang sekarang baru bisa disebut videographer dan videographer. Oke, sudah bisa nih disebut nih. Lo stage fotografer gak? Fotografi gak? Stage? Kalau lagi ada pertunjukan lo pernah gak ada foto? Enggak. Belum. Oh enggak. Sudah mendingan lah daripada bikin-bikin pas foto KUA tadi itu. Iya. Sudah mendingan sekarang. Ini berapa jam? 1 jam dulu ting pertama sih. Openernya? Openernya ada Bonar Manalu, Oke. Putra Patinama, sama Alwan Raksasa. Alwan Raksasa yang saya nggak tahu. Ada komik Jaksel bang. Komik Jaksel ya? Kayak ini, menurut saya itu bagus, tapi kayaknya belum dapat panggung gitu. Oh, oke, bagus. Iya. Kemungkinan akan ada digital downloadnya juga ini. Bakal ada digital download. Bakal ada digital download. Nah teman-teman, ini kuotanya itu berapa ya? 100 ya? 100, 90. 90 karena bertempat di markas Comika. Jadi silakan teman-teman 16 Desember datang dan kita bersama saksikan Firza Pangeran di stand up spesialnya Korban Ibu Kota. Firza Pangeran udah. Firza Keren Pangeran. kan? Iya. Firza Pangeran. Harus beli sih. Karena sebenarnya ada yang mau diceritain gitu, tapi istri udah bilang katanya jangan dipakai buat promo. Tapi dibawa di materi stand up boleh. Maksudnya jangan pakai buat promo? Ya. Kalau ada promo-promo kayak gini, jangan diceritain. Iya, karena bahkan premisnya doang. Iya, karena masih kurang enak lah kalau diceritain. Tapi di spesial nanti diceritain. Oh. Di spesial udah dapat izin. Itulah terkait perjalanannya dia selesai dari makan kerang tadi itu. Oh. Harusnya sih kegambar ya tadinya kalau dari ngobrol-ngobrol tadi. Iya. Habis dari makan kerang. Kenapa cuma sebulan gitu? Nah, itu dia. Iya. Itu dia. Iya. Itu dia kenapa cuma sebulan, kenapa mertua datang marah-marah. Itu dia. Iya. Itu kegambar di situ. Itulah korban ibu kota itu. Korban ibu kota juga itu. Iya. Korban ibu kota ya. Gue masih nggak masuk akal di kepala saya tuh. Nurul bisa mau sama dia. Sing Abdul kalau lihat dia foto waktu kurus, ya Allah jelek sekali. Sekarang aja jelek. Apalagi waktu kurus. Kayak jok sepeda mu. Jok sepeda. Pancip di ujung. Tapi Firza ini salah satu komika yang salah satu karyawan komika yang kalau yang masih stand up dan masih lucu. Firza pokoknya yang karen Firza, Ristek, Odi harus belajar banyak Odi. Okay. Dan gitu bang, sahabat saya dia. Ya nggak apa-apa. Kita harus objektif mungkin biar ini. Odi yang hit and miss. Yeah. Itu kemudian Abi kalau nge-MC juga masih lucu. Saya belum jarang sekali ngelihat Abi stand up, cuman kalau dia MC lucu. Stand up Bogor lah, penulisan kuat. Yeah. Itulah anak-anak cuma Adit Jawa. Itu stand up masih lucu. Masih mantap. Ya, jadi silakan dibeli. Sekarang sekarang udah di periode normal 150, 210 dan 250.000. Betul. Ya. Itu perantau gagal, perantau sukses, warga lokal. Ya, itu semua untuk bagaimana kita semua ikut berpartisipasi di dalam perjalanan hidup seorang Firza Pangeran ini. Iya. Firza Pangeran udah jadi nama Firza Pangeran aja bagus. Iya. Firza Pangeran, baru lu tampil modelnya begini, udah dapat LPM pertama udah. Pangeran pinjol. Pangeran pinjol apa? Firza Pepe dong. Iya, Pangeran pinjol ya. Udah Firza Pangeran aja udah. Firza Pangeran. Ya, Karena saya ini berarti Firza Pangeran. Firza Pangeran bagus namanya. Iya. Jadi
cakep gitu. Firza Pangeran. Jadi ada doanya gitu. Firza Pangeran. Sampai saat ini, setelah lu di Comika udah berapa lama ya? Udah mau 2 tahun. Kayaknya setahun 9 bulan lah. Nah, selama setahun 9 bulan ini pernah nggak lu ketemu Limbat sekali? Selama lu kerja di Comika ini? Pernah. Waktu itu main doang. Main aja. Main ke Ciracas. Main di Ciracas. Sekarang sih udah pindah dia, udah di Pondok Gede. Nah, itu kontennya dia masih jalan Masih jalan. sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Yang lu lihat perkembangan YouTube-nya bagaimana? Makin naik, makin turun apa biasa saja? Makin turun. Makin turun juga ya. Mungkin karena era pesulap udah pada ini ya. Enggak, karena era YouTube-nya aja waktu pandemi aja lagi di mana-mana juga semua YouTube dapat penonton banyak gitu karena orang di rumah nonton lebih banyak kesempatan untuk nonton. Sekarang kan udah balik kerja lagi, orangnya udah mulai nggak nonton lagi gitu. Oh, pas di Master Limbat juga tuh gaji kan kecil 600.000. Nah, saya pernah melakukan tindakan supaya dapat tambahan bulanan. Makan paku. Tidak. Apain? Nah, itu diceritain ntar di sini. Oh, oke. Makan lampu. Tercela juga. Tercelah, perbuatan tercelah. Tercela juga. Maling motor. Enggak bang, enggak sampai maling motor. Iya, tapi maling. Enggak, Oh, tapi enggak, maling ya. Iya. Ayam berarti, ayam. Iya. Tapi Oke. bukan angka yang besar gitu, enggak. Lu mau angka besar, angka kecil, ya lu maling namanya maling. Maling. Gitu. Iya. Ya ini bener-bener lu nih datang ke sini ini setiap perjalanan kita itu ya. Ini saya dengar dari senior saya nih. Cara hidup itu adalah cara kita merespon takdir. Kata senior, ini senior legend komedian Indonesia. Jadi hidup kita itu merespon takdir. Takdir lu itu kan kita nggak pernah tahu ya. Gua nih sebenarnya mah harus nulis materi kan. Ternyata takdir gua membuat gua harus ketemu lu di sini untuk promo Firza Pangeran ini ya. Cing Abel juga mungkin ada kegiatan yang lebih bermutu daripada ini ya. Tapi kita semua dipertemukan di sini itu mungkin biar kita sama-sama merefleksikan diri. Jadi tolong abis ini coba lu refleksi diri gitu. Stop udah bikin yang aneh-aneh gitu. Pinjol lah, lu maling lah. Comika lagi, apalagi mabok-mabokan Comika sekarang. Itu tuh. Dari dulu. Enggak dari dulu, itu pas di Jakarta juga. Ngeliat pergaulan. Oh, lunya ya? Iya. Itu Narkoba. Mabok-mabokan. Ya kan narkoba mabok. Oh, saya kan nggak tahu kalau narkoba mabok. Iya. Soalnya Tapi mabok. soalnya Mamat nggak narkoba, kan saya lihat dia minum doang. Iya. Mabok-mabokan. Ya, itu tinggalin udah yang gitu-gitu. Hidup tuh yang lurus-lurus aja biar berkah juga jalannya gitu. Kalau lurus-lurus aja itu datangnya dikit juga berkah gitu. Berkah tuh cukup-cukup aja jadinya. Enteng-enteng aja hidup. Makanya sebenarnya banyak ini nih ketolong sama Comika. Gaji-gaji akhirnya berubah, uang dapat masuk banyak berubah. Gitu. Alhamdulillah. Karena di Comika juga bagaimanapun banyak yang kita tidak usah ngomong sholat wajibnya, tapi ada beberapa karyawan yang rajin sekali sholat duha di Comika itu. Makanya dia goyang, tapi masih bisa bertahan aja. Mungkin tinggal doa-doa ada gitu ya. Tinggal nunggu CEO-nya aja sholat ini. Makanya pas stand up fest tuh 3 hari ngomongin Comika mau bangkrut, netes air mata saya, ya Allah, jangan dong. Coba kalau misalkan, kan kata orang kalau misalkan kita berdoa dan yang ngaminin 40 orang ya katanya kan bakal kesampaian. Itu kalau ada komik iseng, semoga Comika beneran bangkrut, 3.000 orang amin. Tiba-tiba pakai baju rombeng. Tapi itulah dibalik Comika yang begitu-begitu itu, tapi dia tuh menyelamatkan banyak orang juga, ya, banyak betul. orang. Ya. Yang seperti Firza tuh ada banyak di Comika. Jadi semangat dan semoga ini ditonton oleh Panji dan mengetuk hatinya sehingga dia balik ke Indonesia ya. Udahlah, stop mimpi-mimpi itu Panji, lihatlah orang-orang seperti Firza ini. Ya, kalau dia balik ke Indonesia apa pengaruhnya? Ya kan kerjaan dia banyak sih. Iya terus? Kerjaannya Panji itu dia balik ke Indonesia nggak goyang lagi itu Comika. Berarti menggantungkan kepada Panji dong, pada Ya orang dari awal begitu. orang cita-citanya bukan begitu,
cita-citanya adalah bikin itu jalan sendiri tanpa harus ada dia. Tapi pondasinya kan belum kuat. Oh, oke. Iya, Balik iya. dulu pondasi kuat baru lu tinggalin. Oke. Gitu loh, Ji. Iya, Ji. Iya, iya. Udahlah lu kerjaan lu cuma naik KRL doang di New York. Gua lihat-lihat nih ya. Tolonglah, Ji. Kontras versi New York. Cuman beda pakai bahasa Inggris doang kontrasnya. Iya. Wih, Nah, tuh. gokil. Firza lu begini ya tulisannya. Begitu. VIRZA. Iya. Bukan VIE. Bukan Fierza, Bukan. Oke. Oh, Firza Pangeran. Firza Pangeran ini dia. Itu cakep kan? Cakep ya. Stand up spesial. Iya. Firza Pangeran. Iya ya, nyambung juga ya ternyata. Emang asal begitu banyak kosakata di dunia ini yang bagus-bagus. Lu asal nyari aja dapet gitu. Tuh Firza Pangeran. Tapi bagus. di Palembang tuh nama gue Firza Membli tadinya. Lu tambah lagi. Udahlah. Udah yang nama-nama yang Dari orang juga itu. yang jelek-jelek udah ditinggalin aja, pakai nama ini. Titik hijrahnya si korban ibu kota ini ya. Jadi mulai dari berubah nama. Jadi orang dulu tuh begitu hijrah namanya dulu diubah. Nah, ini Firza Pangeran. Firza Bagus. Pangeran. Biar mendatangkan doa-doa Iya. yang baik. Firza Pangeran bagus. Keren Lihat, sih, bagus. nama opener lu aja bagus-bagus. Alwan Farhan, Putra Patinama, Bonar Manalu, bagus-bagus namanya. Lu doang. Makanya Firza Pangeran kan cakep tuh. Komik juga lumayan juga lah yang sebenarnya yang nama-nama hewan. Darwin Moa tuh moa ikan. Adit Sanca ular. Ya tapi lu lihat di mana posisinya dia sekarang. Oh, iya. Iya, tapi itu tidak hewan yang Makian. iya, bukan hewan yang apa ya? Iya, bukan hewan banget gitu. Kayak Darwin Moa, kalau kau tidak kasih tahu saya itu nama hewan, saya tidak tahu tuh Moa itu nama hewan. Kayak Adit Sanca kan, Dulu Sanca ular. iya, ular tapi masih Tapi ada keren nama lain bukan buat ular, Sanca juga kayaknya, ada kata Sanca artinya gitu ya. Ada nggak ya kata? Ada kayaknya Sanca. gitu. Saya taunya Panca. Kalau Panca Sanca, kan iya. 5, Sanca nggak tahu dah. Ada nama akun YouTube Sanca Records yang Iya. suka bikin jadi musik-musik rock, itu bagus juga. Sanca Records. Masih oke. Kecuali lu jangan bandingin ya ke Adit Sanca, jangan cari pembenaran lu emang jelek aja udah nama lu yang dulu. Sekarang bagus nih Firza Pangeran. Firza Pangeran. Kemudian Adit jadi Adit Pangeran nama Darwin Pangeran ya, ganti semuanya Pangeran. Nggak taunya istri saya protes ngapa pangeran bagus monyet katanya gitu. Emang gak ada dukungan dari Nurul ini emang. Waduh, Firza Pangeran, Firza udah ditambahin tuh semua tuh. Biar banyak Tuh, nih. bagus. Jadi Firza bagus. Pangeran, Firza Pangeran. Ya begitulah teman-teman, beli tiketnya Firza Pangeran ini ya, korban ibu kota. Insya Allah kalau saya nggak ada halangan apa-apa, saya akan datang nonton juga Markas Comika 16 Desember ini, karena ya itu tadi, Firza itu salah satu komika yang materinya menarik untuk kita simak. Ya. Udah berapa lama ini? 82 menit. Nah, sudahlah ya. Ada lagi yang Anda mau katakan? Nggak ada. Beli aja ya teman-teman. Ya. Soalnya tabrakan sama Cikonfes, tolong dong kesini aja murah. Wah, beda pasar. Santai Iya. aja. Waktunya juga bisa. Saya rasa beda pasar. Ini waktunya malam kan? Malam. Iya. Oke. Masih bisa lah. Maksudnya ukuran untuk di Markas Comika 90 orang bisa insya Allah. Iya. Amin, Bisa. amin. Yakin aja dulu. Baiklah teman-teman, pejuang setrika dimanapun Anda berada yang sudah menonton Ngabdur kali ini, terima kasih banyak. Semoga setrikaan-setrikaannya teman-teman sudah rapi semua, sudah siap untuk menjalani hari di besok, hari Senin. Dan akhir kata kami pamit, saya Abdul Arsyad. Saya Abdul Aryan. Saya Firza Pangeran. Anjay. Suranja. Begitu dong, keren. Iya. Si Firza Pangeran, Iya. gitu cakep. Oke, kami pamit ya teman-teman semuanya, dan salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.